Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji dan syukur hanya milik Allah azza wa jalla. Kembali pada sore hari ini tanggal 3 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Semoga amal yang kita lakukan ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Yang terakhir kita membaca atau membahas sedikit secara ringkas, yaitu surat At-Takwir ayat 1 sampai 6. Baik, hari ini insyaallah kita akan bahas pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ayat ke-7 dalam surat At-Takwir adalah yaitu sama masih proses terjadinya hari kiamat. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan proses yang ke-7 ini adalah proses setelah terjadinya tiupan sangkakala yang kedua. Karena kemarin kita sudah bahas, yaitu sangkakala itu ditiup 2 kali. Sehingga malaikat yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Jadi subhanallah, malaikat Israfil ini sejak awal diciptakan, bahwasannya dalam hadis dikatakan, jadi sangkakalanya itu sudah berada tepat di depan mulutnya sampai nanti hari kiamat. Jadi memang saat ini malaikat Israfil sudah bersiap sejak di awal diciptakan. Jadi trompet itu sudah ada atau sangkakala itu ada di depan mulutnya. Kenapa? Khawatir nanti ketika diperintahkan oleh Allah untuk meniup agar jangan sampai lalai. Ini malaikat Israfil. Jadi subhanallah, Allah ciptakan memang seperti itu. Ya, 2 kali tiupan sangkakala. Yang pertama kehancuran, yang kedua proses setelah itu. Ya, proses setelah kehancuran yaitu dibangkitkan. Di dalam ayat ke-7 Allah Ta'ala mengatakan wa idzan nufusu zuwijat. Dan jika jiwa-jiwa telah dipertemukan. Ya. An-nufus, nufus jamak dari kata nafas. Ya, nafas itu sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa. Apabila jiwa-jiwa telah dipertemukan. Ada 3 penafsiran yaitu tentang dipertemukan jiwa ini. Tafsiran yang pertama adalah yang dimaksud jiwa dipertemukan ini adalah dipertemukannya ruh dengan jasadnya kembali. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut itu cuma 1 kalau melihat konteks hadisnya, namun memiliki banyak pasukan. Nah, malaikat maut ini mencabut nyawa atau mencabut roh. Nah, pencabutan roh ini prosesnya dinamakanlah dalam istilah syariah namanya al-ihtidar. Ya, ihtidar itu berasal dari kata hadir, yaitu proses pencabutan nyawa yang mana ada malaikat di sana. Dan subhanallah, memang pada proses pencabutan nyawa itu bukan hanya malaikat, bahkan syaitan pun berada di sisi orang yang hendak meninggal. Karena memang dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasannya syaitan itu selalu mengganggu manusia dalam setiap kondisi. Bahkan mengganggunya dalam kondisi makan.
Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, apabila jatuh makanan kalian, maka silahkan diambil, ya, dan kotoran yang menempel pada makanan tersebut dihilangkan, lalu silahkan untuk dimakan kembali. Jangan sisakan untuk syaitan. Bahkan setelah itu jari-jarinya pun dijilati, karena kita tidak tahu di mana keberkahan pada makanan tersebut. Menunjukkan bahwasanya hadis ini, syaitan itu selalu berada atau mengganggu manusia dalam setiap keadaan dan kondisi. Terlebih kondisi terakhir kehidupan seorang manusia. Kenapa? Karena memang harapan syaitan adalah mengganggu manusia. Karena memang bahwasanya dalam hadis dikatakan pula bahwasanya seseorang itu tergantung pada akhirnya. Bagaimana akhir kehidupannya. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat dalam kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, inilah yang ingin diganggu oleh syaitan. Ya, bahkan sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad termasuk yaitu salah satu mazhab, ya, di antara beberapa mazhab yang kita kenal. Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwasannya memiliki anak. Nah, anaknya ini menceritakan bagaimana proses kewafatan, kematian dari yaitu ayahnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasannya dalam proses, ya, yaitu al-ihtidar, ketika nyawa beliau rahimahullah hendak dicabut, jadi beliau itu sempat mengatakan, ya, tidak setelah ini, tidak setelah ini. Maka di saat dia sadar, ditanyalah oleh anaknya, apa yang tampak olehmu ayahku, Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwasannya ada syaitan yang berdiri di sampingku dan dia menggigit jari jemarinya seakan-akan putus asa, sambil mengatakan, wahai Ahmad, bahwasannya engkau lolos dari gangguanku. Maka Imam Ahmad menjawab, tidak setelah ini. Artinya maknanya adalah belum, ya, sampai aku, artinya mati, baru selesai. Jadi subhanallah, kondisi seperti ini bahwasanya syaitan mengganggu manusia. Yang diganggu adalah Al-Imam Ahmad. Kenapa? Karena memang gangguan yang dihadapi oleh orang-orang yang Masya Allah hebat, kita bisa katakan, bahkan termasuk ahlul hadis. Ya, beliau adalah termasuk pemilik kitab-kitab yang besar. Ya, jadi gangguannya adalah ujub, rasa sombong, bangga diri, dan selanjutnya. Kenapa? Karena menjadi orang yang Masya Allah dalam kehidupannya. Nah, inilah yang ditakuti oleh Imam Ahmad. Makanya dia mengatakan belum, ya, tidak, ya, artinya lolos gangguan syaitan itu setelah memang kematian itu datang. Kalau kematian itu sudah selesai, baru syaitan tidak akan mengganggu. Baik, inilah proses kematian jamaah rahimakumullah. Maka dicabutlah nyawa itu, nanti kemudian pada hari kiamat, atau bahwasanya nanti akan dikembalikan lagi kepada jasadnya. Ada yang memang jasadnya sudah hancur, ya, jasadnya sudah hancur, entah mungkin, ya, dimakan oleh binatang, atau mungkin dimakan oleh ikan seperti orang yang tenggelam, yang dimakan oleh binatang seperti orang yang mati di tengah hutan tidak dikuburkan, atau mungkin bahwasanya dihancurkan atau dimakan oleh ulat. Maka nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada jasadnya. Baik, keterkaitan ruh dengan jasad, sebagaimana para ulama menjelaskan, ada 3 hal. Yang pertama, ketika manusia itu dalam kondisi masih di atas muka bumi, artinya masih hidup, yang lebih dominan itu adalah jasad dibandingkan dengan ruh. Kenapa? Ketika kita menikmati sebuah makanan, yang akan paling menikmati adalah jasad, ya. Ruh, ya, paling hanya berapa persen. Tapi yang lebih dominan akan merasakan kenikmatan ketika masih hidup itu adalah jasad kita.
Sebaliknya siksaan, sakit, rasa sakit semuanya, yang akan merasa sakit adalah lebih dominannya adalah jasadnya. Ya, kalaupun jiwa ya tidak seberapa. Ini ketika keadaan kita masih hidup. Adapun ketika keadaan dia sudah masuk ke dalam alam barzakh, dinamakan alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Ya. Jadi dia adalah pemisah antara dunia dengan akhirat. Ya. Jadi barzakh itu adalah antara dunia dan akhirat, yang dinamakan dengan alam kematian. Ya. Sehingga semua orang bisa mengalami yang namanya alam barzakh, apapun bentuk kematiannya. Apakah nanti prosesnya mungkin dimasukkan ke dalam kubur, ataukah mungkin nanti dibakar, atau mungkin dimakan binatang. Allahu alam. Tapi yang jelas ketika orang sudah mengalami yang namanya kematian, maka dia mengalami yang namanya alam barzakh. Nah, inilah bahwasannya yaitu kondisi ketika di alam barzakh. Maka yang lebih dominan merasakan itu adalah ruh. Ruhnya. Kenapa? Karena memang yang akan mendapatkan siksaan lebih berat adalah ruhnya. Ruhnya yang disiksa. Dan memang jasad, Allahu alam, bisa saja, ya, bisa saja bahwasannya jasad itu pun ikut hancur ketika mendapatkan siksaan, bisa saja. Tapi yang jelas ruh pasti. Ini sebagaimana yang terjadi yaitu pada Fir'aun. Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih ada di atas muka bumi. Jasadnya sudah utuh sebagaimana dulu. Tapi bagaimana dengan ruhnya? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasannya Fir'aun saat ini sedang disiksa sampai hari kiamat. Siksaan yang dia dapatkan ya sejak dia mati sampai hari kiamat itu dinamakan siksaan alam barzakh. Yang disiksa adalah dominannya adalah ruh. Tapi tidak menutup kemungkinan jasadnya pun ikut hancur atau rusak. Makanya ada mungkin sebagian kita ketika dia dikubur, ya, kemudian nanti sudah dikubur selesai, tiba-tiba nanti ternyata digali kembali, ternyata sudah hancur. Bisa saja. Kemudian keadaan yang ketiga adalah bahwasannya ya ketika nanti pada hari kiamat, maka tidak ada dominan, semuanya akan ikut merasakan. Ya. Kalau dia penduduk surga, maka ruh dan jasadnya akan merasakannya. Sebaliknya, dia masuk ke dalam neraka, sama, ruh dan jasadnya pun sama-sama merasakan. Subhanallah. Inilah Allahu alam. Dalam tafsir pertama dikatakan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, maksudnya ruh dipertemukan kembali dengan jasadnya. Penafsiran kedua yang dipertemukan di sini adalah dipertemukan antar golongan. Seorang muslim akan dipertemukan dengan muslim yang lainnya. Orang Yahudi dipertemukan dengan orang Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, munafik dengan munafik, musyrik dengan musyrik, kafir dengan kafir, semuanya. Ya. Semuanya akan dikembalikan dengan golongannya masing-masing. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ashabul mash'amah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah Ta'ala mengatakan pada saat itu kalian akan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu adalah bahwasannya ya golongan kanan, alangkah indahnya golongan kanan, mulianya golongan kanan. Begitu juga yang kiri, ngerinya golongan kiri. Ya, dan Allah Ta'ala mengatakan orang-orang yang bahwasanya ashabul maimanah, yaitu orang-orang yang golongan kanan, itu adalah as-sabiqun as-sabiqun. Ya, bahwasanya yaitu orang yang lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikumpulkan sesuai dengan golongannya masing-masing. Sehingga nanti pada hari kiamat kita akan tahu masuk golongan mana. Apakah kita akan masuk golongan bersama orang-orang yang beriman, orang yang muslim, atau kita munafik? Wallahu alam.
Tapi kita berlindung, kita memohon kepada Allah, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kanan, yaitu golongan orang-orang muslim. Dan yang ketiga adalah penafsirannya dipertemukan, ya, yaitu wa idan nufusu zuwijat, dipertemukan apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Zuwijat berasal dari kata zawaja. Zawaja itu artinya zawaj. Apa artinya? Nikah. Maka jiwa-jiwa itu akan dinikahkan, jiwa seorang mukmin dinikahkan dengan para bidadari. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, Allahu alam, bahwasanya nanti setiap orang mukmin, setiap satu orangnya itu mendapatkan 72 bidadari. Ada yang mengatakan 2 bidadari. Yang jelas intinya adalah setiap mukmin yang masuk surga, Allah berikan, Allah nikahkan dengan para bidadari. Masya Allah, mudah-mudahan kita mampu meraihnya. Baik, itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahwasannya ini baru kita bahas, yaitu ayat ke-7. Dan apabila jiwa itu telah dipertemukan, insya Allah kita akan lanjut di hari Senin. Besok kita Ahad, kita libur dulu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.